Pemirsa, KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Madura. Dana MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan. BMKG prediksi El Nino terjadi hingga 2027. Halo pemirsa, rangkuman informasi terhangat selama sepekan kami hadirkan dalam Kilas Sepekan bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Pulau Madura, Jawa Timur. Insiden ini menyebabkan 5 orang meninggal dunia, sementara 41 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Kebakaran terjadi pada Minggu pagi saat kapal tengah berlayar dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Api dilaporkan muncul saat kapal berada sekitar 26 km di utara Pulau Madura. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas menyatakan KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 271 penumpang dan awak kapal. Hingga Minggu sore sebanyak 225 orang berhasil dievakuasi, sedangkan 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 41 orang masih belum ditemukan. Baik, untuk proses perkembangan saat ini untuk KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar bahwa di lokasi kami berkoordinasi dengan Meratus Project 3 dan TB Hasnur 26, kapal British Mentor dan 4 kapal lainnya yang sudah berada di lokasi melalui koordinasi komunikasi SROP Kalianget untuk memberikan bantuan pertolongan evakuasi penumpang kapal KMP Mutiara Sentosa. Saat ini dari Basarnas mengerahkan KN-SAR Permadi menuju lokasi dan waktu estimasi kurang lebih sekitar 6 jam seperti yang sudah disampaikan. Sejumlah kapal di sekitar lokasi kejadian dilibatkan untuk membantu proses evakuasi. Sementara Basarnas mengerahkan kapal penyelamat Kaisar Permadi beserta tim SAR untuk memperluas pencarian di perairan Laut Jawa. Sejumlah penumpang dilaporkan meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kebakaran. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan operasi pencarian terhadap korban yang hilang terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan penumpang KMP Mutiara Sentosa II berusaha untuk menyelamatkan diri saat insiden kebakaran terjadi pada Minggu pagi. Detik-detik mencekam saat para penumpang berusaha menghindari kebakaran terekam dalam video amatir dan seorang lainnya merekam video dirinya saat berada di antara ratusan penumpang lain untuk meminta pertolongan. Tim SAR dulu, tim SAR. Pulau Madura. Dalam video terlihat sejumlah penumpang berkumpul di bagian anjungan kapal sembari mengenakan life jacket. Sementara itu bagian tengah kapal mulai terbakar dengan asap hitam tebal membumbung tinggi. Beberapa dari mereka bahkan melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Salah satu penumpang juga merekam dirinya yang berkumpul bersama dengan para penumpang dan meminta pertolongan evakuasi agar cepat tiba di lokasi. Kantor SAR Surabaya mengungkapkan mulanya petugas menerima telepon sekitar pukul 08.24 WIB dari petugas siaga Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal terbakar di perairan utara Madura. Pihak perusahaan kapal yakni PT atau SIM Lampung Pelayaran mengabarkan bahwa kapal yang terbakar adalah KMP Mutiara Sentosa II. Usai mendapat informasi dari nahkoda kapal sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga 7 pagi waktu Indonesia Barat, nahkoda tak dapat dihubungi lagi. Sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat, petugas di kapal Meratus Project 3 melaporkan KMP Mutiara Sentosa II berada di sekitar 19 mil di utara Pulau Burung Sapudi. Evakuasi penumpang kemudian baru dilakukan pada pukul 9:59 waktu Indonesia Barat oleh TB Hasnur 26. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden kebakaran melanda tempat pembuangan sampah yang diduga ilegal di Kelurahan Dukuh, Kerabat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Peristiwa tersebut memakan korban jiwa dari pihak pemadam kebakaran dan menuai kritik tajam dari warga terkait dugaan lambatnya penanganan serta intimidasi dari perangkat desa setempat.
Kebakaran terjadi di lokasi yang diduga menjadi tempat pembuangan sampah ilegal di Kampung Duku, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Dalam unggahan video yang viral, warga mengaku lokasi itu sudah berulang kali dilaporkan kepada pihak terkait seperti RT, RW, dan Lurah karena diduga menjadi tempat pembuangan sampah ilegal. Namun menurut pengakuan mereka, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dinilai memadai. Di sisi lain, penanganan kebakaran ini memicu polemik. Warga mengeluhkan lambatnya respon dari pihak kelurahan, RT, dan RW hingga harus berinisiatif patungan menyewa alat berat atau beko serta menyediakan konsumsi bagi 50 personel pemadam yang diterjunkan. Warga juga membeberkan adanya dugaan intimidasi dari pihak kelurahan yang meminta informasi kebakaran tidak disebarluaskan. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran maupun status legalitas lokasi tersebut. Seorang petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Jakarta Timur bernama Adriono meninggal dunia saat bertugas memadamkan api yang berkobar dengan asap tebal. Korban merupakan Kepala Regu Cepu Gulkarmat, Sektor Cipayung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, Bea Cukai berhasil menangkap pilot maskapai internasional yang membawa 27 kg narkotika saat membawa 170 penumpang menuju kota Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Modus operandi yang digunakan menggunakan jalur spesial awak pesawat yang dinilai minim risiko. Pelaku pengedar narkotika yang berprofesi sebagai pilot maskapai internasional ini tengah membawa 170 penumpang pesawat dari negara Malaysia ke Indonesia pada Rabu kemarin. Barang bukti yang ditemukan yaitu 70.114 narkotika jenis ekstasi seberat 26 kg dan 4 gram narkotika jenis sabu melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu kemarin. Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama menjelaskan pengungkapan ini dilakukan usai koper milik pilot tersebut terbukti membawa 14 bungkus ekstasi melalui proses X-ray. Di bandara adalah melakukan pengawasan atau penindakan terhadap barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi. Salah satunya adalah narkotika. Beberapa waktu yang lalu, Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 25,19 kg dan 4 gram bruto petamin atau sabu-sabu. Dilakukan penegakan pada tanggal 29 Juli 2026. Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menyebut kasus ini menjadi sangat unik karena sindikat narkoba internasional langsung melibatkan awak pesawat. Ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram, ya Pak Wal ya, 4 gram sabu itu di tas yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Sementara ekstasinya inilah yang nanti akan disebarluaskan di Indonesia. Setelah mendapatkan temuan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Dirtipid Narkoba Bareskrim untuk dilakukan pengembangan. Nah,
Nanti akan disampaikan oleh dari Bareskrim seperti apa proses pengembangannya. Namun rekan-rekan media, ini menjadi satu hal yang konsen kita semua, karena yang bersangkutan ini profesinya adalah pilot dan pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan tes urin, ya Pak Awal, ternyata positif memakai sabu, Inex dan kokain. Jadi pada saat terbang itu sedang memakai. Penangkapan ini dilakukan usai pelaku telah menjalani praktik kejahatan sebagai kurir narkoba jalur awak pesawat sebanyak 3 kali. Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Kombes Pol Awaludin Amin menegaskan, saat ini pihaknya tengah mendalami jaringan narkotika internasional melalui pengungkapan kasus ini. Baik, yang pertama terkait dengan tersangka MSO. Fakta cek urinnya yang bersangkutan itu hasil urinnya mengandung 3 zat. Yang pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Itu jelas, itu dari dokes yang melakukan pemeriksaan cek urin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Ya, iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Dan itu tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi. Jadi kami mohon, kami diberi waktu untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan suspek. Dari Banten, Max Monte Davaris Kiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Palembang. Petugas menyita barang bukti sabu seberat 86,3 kg dan 5.171 butir pil ekstasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika di Kepulauan Riau dan Palembang. Pengungkapan berawal dari informasi akan adanya pengiriman sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Rokan Hilir Riau. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan menangkap tersangka Irham saat memindahkan kardus berisi sabu ke kapal boot. Total ada 4 kardus yang disembunyikan di semak-semak pesisir Sungai Pekaitan. Dari dalam 4 kardus ini, petugas menemukan 80 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan berat 86,3 kg, serta 5.171 butir ekstasi berwarna merah muda merek TMT. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menangkap tersangka Ahmad Raya yang berperan sebagai pemberi perintah lapangan. 2 orang lainnya tersangka Suryaman Hadiwijaya dan Torik Muzakisya juga ditangkap karena diduga berperan sebagai kurir darat. Pengembangan kasus kemudian berlanjut ke Tanjung Balai, Kepulauan Riau. Petugas mengamankan Melia Sari yang membantu pergerakan tersangka Yohanes Nero Sandra sebagai penghubung ke tingkat pengendali. Dari hasil pemeriksaan awal, para tersangka mengaku mendapat imbalan dengan nilai berbeda-beda. Tersangka Irham mengaku sudah 4 kali mengangkut narkotika atas perintah Ahmad Raya dengan imbalan belasan juta rupiah. Tersangka Ahmad Raya mengaku mengendalikan 4 kali pengambilan barang atas perintah DPO bernama Punyai dengan janji upah 1 juta rupiah per kilogram. Sementara itu, tersangka Suryama sudah 2 kali membawa narkotika dari Riau menuju Palembang dan dijanjikan imbalan 133 juta rupiah. Sedangkan tersangka Torik dijanjikan upah 100 juta rupiah. Serta tersangka Yohanes Nero Sandra dijanjikan upah 40 juta rupiah oleh DPO bernama Bos Aeng untuk memindahkan mobil yang membawa narkotika di Palembang. Pengungkapan ini berawal dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim lapangan terkait informasi adanya aktivitas penyelundupan barang ilegal termasuk narkotika melalui wilayah perbatasan.
Pada hari Rabu, 29 Juli 2026, tim menemukan adanya upaya penyelundupan narkotika di sekitar Sungai Rokan, Kecamatan Pakaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Di lokasi tersebut, tim mendapati seorang laki-laki berinisial IR sedang memindahkan 4 kotak besar dari semak-semak ke dalam sebuah speedboat. Tim kemudian melakukan penindakan dan mengamankan IR beserta 4 kotak tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa isi keempat kotak tersebut merupakan narkotika. Penyidik masih memburu 2 orang yang diduga sebagai pengendali utama jaringan. Keduanya adalah Punai yang diduga mengendalikan jaringan Riau Palembang, serta Bos Aeng yang diduga mengendalikan jaringan Palembang hingga Kepulauan Riau. Seluruh tersangka dan barang bukti diamankan di Titipit Narkoba Bareskrim Polri untuk diproses. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyoroti unggahan konten kreator yang merekam salah satu usher atau SPG di Gias 2026 tanpa persetujuan. Habibur Rahman menilai perekaman tanpa izin merupakan tindakan tidak beretika dan melanggar hukum. Cantik kayaknya ya. Iya. I think I pernah lihat itu gimana gitu. Salah satu konten kreator menjadi sorotan publik usai mengunggah video yang menjadikan seorang usher atau SPG di Gias 2026 sebagai objek konten berjudul Cara Mendekati Cewek. Unggahan tersebut menuai protes dikarenakan merekam tanpa persetujuan. Menyoroti hal ini, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, tindakan merekam seseorang secara diam-diam demi popularitas tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, tindakan itu merupakan tidak beretika dan melanggar hukum. Dirinya juga menilai ruang publik seperti pameran otomotif di Gias harus menjadi tempat aman bagi seluruh pengunjung maupun pekerja yang menjalankan tugas secara profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Dasarnya antara lain pasal 12 dan pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur larangan memperbanyak atau mengumumkan potret wajah seseorang tanpa izin untuk kepentingan komersial, serta pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik apabila perekaman tersebut memuat bentuk pelecehan atau eksploitasi tampilan tubuh secara elektronik tanpa persetujuan. Selain itu, tentu korban juga bisa menggunakan UU ITE yang mengatur mengenai pelanggaran hak pribadi atau privacy right dan menyerang kehormatan di ruang digital. Saya mendorong pada korban untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Kami, Komisi 3 DPR RI, akan mengawal kasus ini agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, meriahkan semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Warga Kelurahan Poris Plawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang bersama-sama membentangkan bendera merah putih sepanjang 400 meter. Bendera tersebut dijahit langsung oleh istri RW setempat tidak lebih dari 2 jam. Hamparan warna merah dan putih terlihat memanjang di sepanjang jalan Kelurahan Poris, Plawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Bendera merah putih sepanjang 400 meter telah terpasang rapi menjadi pusat perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Bendera raksasa ini dipasang secara gotong royong oleh warga RW 06 sebagai bagian dari semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera tersebut juga dijahit langsung oleh istri RW setempat dengan waktu tidak lebih dari 2 jam. Selain memperindah lingkungan, pemasangan bendera juga menjadi peringatan akan pentingnya menjaga persatuan
dan menghargai perjuangan para pahlawan. Atas dasar itu ya saya buat bendera sekurang sepanjang 400 meter. Inspirasi saya ya saya mengajak ke seluruh warga dan terutama ke anak-anak muda, Karang Taruna dan anak-anak sekolah bahwa di tahun ini dalam keadaan tidak baik-baik aja kondisinya maupun secara politik maupun secara ekonomi, tetapi kita jangan sampai terpuruk, tetap kita harus semangat untuk mengibarkan bendera merah putih. Maknanya bahwa saya dan seluruh warga dan pengurus RT telah memasang bendera merah putih, yaitu jangan sampai dari hasil pengerjaan ini jangan sampai sia-sia. Dan harapannya ke depan bahwa Indonesia harus lebih baik lagi daripada yang sekarang. Pemasangan bendera alhamdulillah ini kerja bakti dari seluruh warga dan terutama pengurus RT dan pengurus RW yang alhamdulillah mensupport dan membantu pengerjaan ini kurang lebih 7 hari ya. Untuk bendera yaitu pemasangan mulai dari penjahitan itu 2 jam. Itu dijahit oleh saya sendiri, yaitu ini alhamdulillah dijahit sama beliau yaitu kurang lebih 2 jam. Dan nanti saya pasang. Sementara itu, Camat Cipondo mengapresiasi inisiatif warga yang mampu menghadirkan nuansa kemerdekaan melalui pemasangan bendera sepanjang 400 meter. Menurutnya, semangat gotong royong seperti ini menjadi contoh positif bagi lingkungan lain untuk ikut menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan. Sangat-sangat apresiasi dengan Pak RW 06 Kelurahan Polres Laut Utara Kecamatan Cipondo Kota Tangerang ini. Yang kedua, mengucapkan sangat terima kasih dan ini membangkitkan semangat tadi disampaikan oleh Pak RW bahwa inspirasi ini, inovasi ini untuk anak-anak muda dari Karang Taruna dan lain-lain agar ke depan mungkin akan lebih baik lagi dari hari ini. Ya. Yang kedua, ini semangat NKRI yang dikembangkan oleh Pak RW 06 ini. Karena tadi sudah saya sampaikan dengan kondisi kita saat ini seperti apa. Yang jelas ini satu inovasi yang membangkitkan semangat NKRI terhadap anak-anak muda kita. Itu sudah ada di benak saya, insya Allah nanti di Agustusan, ya salah satunya mungkin nanti kita akan undang Pak RW-nya ke kegiatan 17 Agustus yang ada di Kecamatan Cipondo. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa cikal bakal dari RW 06 ini yang sudah mempunyai inovasi ini harus menumbuh kembangkan inspirasi dari masyarakat yang lain, khususnya mungkin para RW yang ada di kelurahan lain atau di kelurahan itu sendiri, bisa Kecamatan Cipondo bahkan bisa lebih luas lagi Kota Tangerang bahkan Indonesia. Inspirasinya ada dari RW 06 Kelurahan Polres Laut Utara Kecamatan Cipondo Kota Tangerang. Tadi sudah tersampaikan di awal bahwa semangat NKRI di sini tumbuh dari masyarakat RW 06 di bawah pimpinan Pak RW 06 ini. Intinya mudah-mudahan dari inovasi yang ada di RW 06 ini terinspirasi dan termotivasi bagi yang lain. Kita imbau pada seluruh masyarakat Kecamatan Cipondo khususnya Kota Tangerang sesuai dengan edaran Wali Kota agar pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus agar memasang bendera di depan rumah dan umbul-umbul untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun ini. Keberadaan bendera merah putih sepanjang 400 meter ini diharapkan tidak hanya menjadi ikon semarak kemerdekaan di Polres Laut Utara, namun juga menumbuhkan rasa cinta tanah air, mempererat kebersamaan, serta menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus sebagai wujud penghormatan terhadap Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Tangerang, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor memasang bendera merah putih berukuran raksasa di dinding VVIP Stadion Pakansari Cibinong pada Rabu pagi. Pengibaran bendera berukuran tinggi 15 meter dengan lebar 30 meter dan memiliki berat mencapai 100 kg ini melibatkan 80 personel Damkar Kabupaten Bogor. Suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mulai terasa di Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor mengibarkan bendera merah putih raksasa di Stadion Pakansari Cibinong pada Rabu pagi. Bendera merah putih berukuran jumbo tersebut memiliki berat sekitar 100 kg dengan tinggi 15 meter dan lebar mencapai 30 meter. Proses pengibaran bendera merah putih raksasa di Stadion Pakansari melibatkan sekitar 80 personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmat Kabupaten Bogor melalui upacara khusus. Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Disdamkarmat yang turut memeriahkan momentum kemerdekaan melalui pengibaran bendera berukuran besar tersebut. Menurut Rudi, makna pengibaran bendera tersebut bukan semata-mata terletak pada ukurannya, namun justru menjadi pengingat bahwa dahulu kala mengibarkan bendera merah putih pada masa perjuangan bukanlah perkara mudah. Para pejuang harus mempertaruhkan tenaga, air mata, darah, bahkan nyawa agar Indonesia dapat merdeka dan bendera merah putih bisa berkibar bebas seperti saat ini. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan HUT RI sebagai momentum untuk terus menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia, salah satunya dengan mengibarkan merah putih di berbagai tempat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemadam dan Kebakaran yang memperingati merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan melakukan upacara pengibaran bendera raksasa. Tapi bicara pengibaran bendera raksasa hari ini, kita bicaranya bukan hanya seberapa besar ukuran benderanya, tapi momentum kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia bersama-sama di tahun 2026. Kita memaknainya adalah hari ini, kapanpun, jam berapapun, masyarakat Indonesia tentu cinta kepada bangsa Indonesia. Jam berapapun, hari apapun kita bisa memasang bendera merah putih. Tapi kalau kita berpikir dulu sebelum tahun 1945, mengibarkan bendera merah putih harus bertaruh nyawa. Bahwa bendera bangsa kita bisa berkibar hari ini, diperjuangkan dengan keringat, dengan darah, dengan air mata, bahkan dengan nyawa para pejuang-pejuang. Hari ini kita memaknai kemerdekaan bangsa kita, jangan lihat yang lain. Lihatlah bahwa perjuangan Soekarno, perjuangan Bung Hatta, perjuangan Panglima Besar Sudirman, perjuangan Diponegoro, bahwa sehebat apapun diri kita hari ini mengisi dan memaknai kemerdekaan, jasa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan para pahlawan-pahlawan, para pejuang kita. Pengibaran bendera merah putih raksasa di Stadion Pakansari pun diharapkan menjadi simbol semangat kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor untuk terus menghargai jasa para pahlawan dan menjaga persatuan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dana MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah menyoroti kasus keracunan pada pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah
yang disebabkan oleh pelanggaran dari standar operasional prosedur itu sendiri. Guna mencegah kasus keracunan terulang kembali, pemerintah segera melibatkan aparat kepolisian bila mana ditemukan indikasi tindak pidana. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengidentifikasi titik permasalahan dalam proses penyelenggaraan makanan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG Semarang dan Papua. Kemenkes dan Badan Gizi Nasional pun menyoroti setiap SPPG yang beroperasi harus memiliki sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS untuk menekan indikasi pelanggaran yang ada. Di samping itu menurutnya, kepemimpinan Kepala BGN saat ini tanggap merespon berbagai polemik teknis di lapangan, mulai dari pelanggaran standar operasional hingga kasus keracunan terhadap penerima manfaat. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Senada dengan Budi, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir setiap pelanggaran operasional oleh pihak SPPG, serta akan melibatkan kepolisian bila mana menemukan indikasi tindak pidana. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum begitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua kita lihat dari log dapurnya itu kan kita ada sistem lognya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan apa, kapan dimasak itu ada. Jadi memang memulai masaknya kecepatan. Kalau nggak salah jam 7 atau setengah 8 hari sebelumnya untuk diberi makan di hari berikutnya di jam 11. Jadi itu sudah melanggar, termasuk yang di Semarang juga sama. Dia mulai masak jam 9 malam. Ini sekarang tinggal bagaimana. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan. Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran program makan bergizi gratis tidak lagi dapat dimasukkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Putusan ini merupakan hasil uji materi Undang-Undang APBN 2026 yang dibacakan pada Kamis 30 Juli 2026. MK memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN tahun anggaran 2028 atau 2 tahun sejak putusan diucapkan. Selama masa transisi, ketentuan dalam penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 masih tetap berlaku. Dengan putusan ini, pemerintah wajib menyiapkan skema pendanaan MBG melalui pos anggaran tersendiri, sehingga tidak lagi menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025, dalam hal ini, norma pasal 22 U17 tahun 2025 secara umum merupakan norma dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mengatur mengenai anggaran pendidikan dalam anggaran belanja negara. Selain menetapkan besaran anggaran pendidikan, norma pasal Aqua juga menyatakan mengenai besaran presentasi anggaran pendidikan, yaitu sebesar 20% dari total anggaran belanja negara. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran pendidikan dan program pemerintah. Purbaya menyebut implementasi putusan MK tersebut akan disesuaikan dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu mulai tahun 2028. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan anggaran pendidikan. Putusan MK tersebut menegaskan anggaran pendidikan harus dipisahkan dari anggaran program lain sehingga pemerintah perlu menyesuaikan penganggaran program termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Purbaya menyebut pelaksanaan penyesuaian tersebut akan mengikuti batas waktu yang ditetapkan MK, yaitu pada tahun 2028.
Purbaya menjelaskan penyesuaian anggaran tidak serta-merta dilakukan pada tahun ini, mengingat pembahasan anggaran tahun untuk 2027 sudah berjalan. Menurutnya, jika seluruh postur anggaran harus diubah saat ini, prosesnya akan menjadi lebih rumit dan beresiko tidak selesai tepat waktu. Purbaya juga menyebut pemerintah masih akan menghitung dampak dari pemisahan anggaran tersebut. Ia mengatakan pembahasan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto belum dilakukan. Sementara terkait evaluasi anggaran program makan bergizi gratis, Purbaya mengaku belum bertemu Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Purbaya menyebut Sudaryono masih melakukan konsolidasi dan pertemuan untuk membahas evaluasi anggaran MBG diperkirakan dilakukan pekan depan. Kita ikutin putusan MK tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 gitu berarti Pak. 2028 kan itu berlakunya. Kan batas akhirnya 2028 gitu kan. Oh iya, pakai 2028 aja. Berarti untuk anggaran lagi. Berarti kita kalau ini udah dibahas nanti kusut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu. Jadi kemungkinan untuk pemisahan anggaran itu di pembahasan di 2028. Kita akan ikutin, kita akan lihat mungkin kalau kita ikutin di 2008 kita akan untuk anggaran 2008 lah. Tapi dampaknya ini nggak sih Pak maksudnya menjadi beban kah atau? Nanti kita hitung. Pemerintah kini perlu menyiapkan penyesuaian postur anggaran agar pelaksanaan putusan MK mengenai pemisahan anggaran pendidikan dapat diterapkan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Salah satunya dengan memastikan pembiayaan program MBG tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional menemukan adanya praktik rekening anomali dari 414 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di Indonesia saat ini. Praktik rekening anomali yang dimaksud seperti dapur SPPG yang belum beroperasi ataupun tidak ditemukan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan penemuan rekening anomali yang dilakukan melalui hasil penyisiran titik SPPG se-Indonesia. Sudaryono enggan menyebut wilayah mana saja yang telah dilakukan penyisiran karena masih terus dilakukan pendalaman. BGN berhasil mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah dari hasil penyisiran 414 titik SPPG yang dilakukan. Pengembalian ke kas negara ini dilakukan melalui sejumlah bank himbara, seperti dari Bank BRI, 121 SPPG senilai 137,5 miliar rupiah, melalui Bank BNI sebanyak 117 SPPG sebesar 74 miliar rupiah, Bank Mandiri dengan 129 SPPG sebesar 71,6 miliar rupiah, Bank BSI dengan 19 SPPG sebanyak 12,9 miliar rupiah, hingga Bank BTN dengan rincian 28 titik SPPG senilai 15,3 miliar rupiah. Sudaryono menegaskan pihaknya akan terus melakukan penyisiran terhadap seluruh titik SPPG yang sesuai dengan data BGN mengenai kualitas dan kuantitas yang ada. Hal ini disampaikan Sudaryono saat jumpa pers di kantor Badan Gizi Nasional pada Jumat petang. Kami menemukan semacam anomali bahwa ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya itu belum beroperasi, atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya, ya, setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.296.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran, ya, yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur.
Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi saat ini mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi seiring turunnya harga minyak di pasar dunia. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan penurunan harga BBM non-subsidi merupakan dampak langsung dari pergerakan harga minyak mentah global. Menurutnya, harga BBM non-subsidi memang mengikuti mekanisme pasar internasional sehingga bersifat fluktuatif. Jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM non-subsidi juga akan ikut turun. Sebaliknya, jika terjadi kenaikan harga minyak global, maka harga BBM non-subsidi berpotensi naik. Menurutnya, saat ini kondisi geopolitik dunia menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga minyak. Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM subsidi akan tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan. Hal ini karena sebagian besar konsumsi BBM nasional, yaitu sekitar 80%, merupakan BBM subsidi yang digunakan oleh masyarakat luas. Sementara itu, BBM non-subsidi yang dikonsumsi sekitar 20% masyarakat umumnya digunakan oleh kalangan mampu. Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non-subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP. Jadi kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik. Dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan. Yang penting adalah BBM subsidi itu tidak akan naik. Itu paling penting karena total pemakaian BBM 80% itu subsidi. Yang non subsidi itu 20%. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kita yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80% itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah, yaitu subsidi. Diketahui awal Agustus kemarin, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Green mengalami penurunan. Pertamax menjadi Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp18.300 dan Pertamax Green menjadi Rp16.600 per liter. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan permainan harga beras fortifikasi hingga Rp42.000 per kilogram. Pemerintah menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian harga dan standar produk yang kini tengah ditindaklanjuti. Pemerintah tengah menyoroti dugaan permainan harga dalam distribusi beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya temuan produk yang dijual jauh melampaui harga wajar. Dalam keterangannya di Jakarta, Amran menjelaskan, berdasarkan perhitungan Kementan, beras fortifikasi berbahan baku beras medium seharusnya dapat dijual sekitar Rp14.000 per kilogram atau mendekati harga eceran tertinggi. Namun hasil pemantauan menunjukkan harga rata-rata beras fortifikasi mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram. Bahkan ada produk yang dijual Rp42.000 per kilogram. Dengan dugaan potensi kerugian masyarakat mencapai Rp71 triliun. Ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi setelah kemarin 17.000, ini 22.000 average. Ada yang jual 42.000. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22.000. Ini baru sampel kita ambil, itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai Kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya. Perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan. Karena ini sudah lab, kemudian pidananya kirim ke Satgas, diterima. Ini kalau ditambah tadi, supaya clear, biaya tambahan 700 sampai 1.000 per kilo. Kalau ditambahkan kernel tambahan tadi, yang Sat-Sat B12, itu nilainya Rp700 per kilo. Kemudian dengan menggunakan beras medium, harga ini diproses, fortifikasi bisa 14.000,
harga HET, tetapi dijual 20.000. Ada 42.000. Nih 42.000. Saya tanya, wartawan, adil nggak? Ini saya tindak lanjuti hari ini. Pak, Sestama langsung menyurat ke Satgas. Nanti berikutnya saya menyurat langsung ke Kapolri. Saya tanya, Anda wajar nggak ini 42.000 per kilo? Wajar nggak ini angka-angka ini? Selain persoalan harga, Kementan juga menemukan dugaan produk yang tidak memenuhi standar fortifikasi sesuai ketentuan SNI 9314-2024 dan SNI 9372-2025. Pemerintah menyebut beras fortifikasi ditujukan untuk membantu masyarakat rentan termasuk kelompok kekurangan gizi dan risiko stunting, sehingga temuan ini akan ditindaklanjuti melalui jalur administratif dan pidana, termasuk pencabutan izin edar bagi produk yang terbukti melanggar. Ini diperuntukkan untuk orang miskin, orang kekurangan gizi, orang stunting. Lah dijual 42.000, dijual 20.000. Adil nggak saya tanya? Udah kita pegang, sudah labnya sudah pegang. Nggak bisa lagi rekayasa sekarang. Kami sudah ambil sampel seluruh Indonesia. 3 sampel 1, nggak bisa bergerak lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman membantah perihal anggapan DPR menerima surat Presiden yang berisi pergantian Kapolri. Dirinya menegaskan spekulasi tersebut tidak benar sehingga masyarakat dihimbau untuk tidak terpengaruh dengan isu pergantian Kapolri. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kabar mengenai bahwa DPR telah menerima surat Presiden dari pemerintah mengenai pergantian Kapolri dipastikan tidak benar. Hal tersebut dibantah langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan pihaknya telah mengecek kepada pimpinan DPR dan pemerintah mengenai Supres Kapolri. Dirinya pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan isu tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, ia juga meminta agar kabar mengenai pergantian Kapolri untuk dapat disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak benar kalau dikatakan ada surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri. Kami menghimbau kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar dan tidak ada dasarnya. Kami benar-benar telah mengecek kepada pimpinan DPR, yang juga pimpinan DPR sudah mengecek kepada pihak terkait di istana bahwa memang tidak ada pengiriman surat Presiden terkait pergantian Kapolri tersebut. Jadi saya pikir spekulasi terkait surat tersebut baiknya disudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 secara tahunan. BPS menyebut pertumbuhan ini didorong industri pengolahan, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas industri pengolahan, konsumsi rumah tangga saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional, serta investasi pemerintah dan swasta. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud menyebut, dari sisi produksi, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, dan konsumsi pemerintah menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Ringkasan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2026 dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29% secara year on year. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2026 adalah industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.
Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB, dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena momentum libur dan Hari Besar Keagamaan Nasional serta peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Dari sisi global, BPS menyebut ekonomi mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pergerakan beragam. Vietnam dan Malaysia mencatat penguatan ekonomi, sementara Singapura dan Korea Selatan tetap tumbuh secara tahunan, sedangkan Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami perlambatan. Secara spasial, wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, BMKG prediksi El Nino terjadi hingga 2027. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan, informasi kami lanjutkan. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP resmi melaporkan anggota Komisi 2 DPR RI, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Laporan tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Deddy yang menyebut wartawan sebagai gerombolan sirkus saat rapat Komisi 2 DPR. Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Syahputra Siregar mengatakan laporan resmi disampaikan ke MKD pada Jumat pagi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Erwin menjelaskan langkah melaporkan Deddy Sitorus ke MKD diambil setelah hingga batas waktu yang diberikan. Tidak ada pernyataan permintaan maaf dari yang bersangkutan sebagaimana diharapkan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Sebagai bagian dari laporan, KWP turut menyerahkan sejumlah bukti, termasuk rekaman video pernyataan Deddy Sitorus dalam bentuk flash disk. Bukti tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan MKD dalam menindaklanjuti pengaduan sesuai mekanisme dan kode etik yang berlaku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah resmi membuat laporan ke MKD, yang mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Mana pada hari ini yang kami antarkan surat laporan karena kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak akan mau melakukan permintaan maaf. Dan atas dasar itulah maka hari ini kami langsung menempuh untuk melayangkan surat ke MKD untuk membuat laporan ke Bapak Deddy Yepri H. Sitorus. Jadi alhamdulillah hari ini sudah resmi, laporannya sudah kami terima. Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau yang menyatakan sirkus di acara rapat Komisi 2 kemarin. Dan beberapa video pernyataan teman-teman TV yang ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flash disk. Udah, demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Program rumah subsidi pemerintah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha konstruksi di Salatiga. Kepastian usaha kontraktor meningkat hingga 2 kali lipat berkat dukungan kredit perumahan. Program rumah subsidi pemerintah mulai dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha konstruksi di daerah. Salah satunya Muji Marjoko, kontraktor asal Salatiga yang mengaku kapasitas usahanya meningkat hingga 2 kali lipat setelah mendapat fasilitas kredit program perumahan dari Bank BRI. Sebelum memperoleh pembiayaan tersebut, Muji hanya mampu membangun sekitar 5 unit rumah. Kini, jumlah pembangunan meningkat menjadi 10 hingga 15 unit rumah atau naik sekitar 100% dibanding sebelumnya. Kita sebagai kontraktor di Salatiga, biasa kita sebelum mendapatkan program kredit perumahan ini kita cuma bangun maksimal 5. Dengan adanya program ini kita bisa membangun antara 10 sampai 15 rumah. Ini untuk bisa kenaikan di angka 100%, Mbak. Kita merasa tersanjung sekali, merasa bahagia sekali bisa bertemu langsung kepada Pak Presiden. Harapan kami program ini terus berjalan untuk kebaikan rakyat, untuk kemajuan rakyat, untuk kesuksesan program Pak Presiden tentang 3 juta rumah. Muji menyebut program rumah subsidi yang digulirkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto memberikan manfaat nyata bagi kontraktor dan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP Marwarar Sirait, Bank BRI, serta pihak yang mendukung program perumahan rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi fenomena El Nino terjadi hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas sampai kategori kuat. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor BMKG Jakarta pada Kamis siang, fenomena El Nino diprediksi akan bertahan hingga kuartal pertama tahun 2027 dengan intensitas mencapai kategori kuat. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengungkapkan puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi dominan terjadi pada bulan Agustus dan September. Memasuki Oktober hingga November, curah hujan di kategori tinggi diperkirakan mulai muncul di beberapa wilayah. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat. Selain itu juga terdapat potensi IOD positif pada September hingga Bisa dilanjutkan? Untuk puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi umumnya terjadi pada bulan Agustus ya, atau 48,84% luas daratan Indonesia, dan di bulan September atau 25,41% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang. Sementara itu, hingga 28 Juli 2026, BMKG mencatat terdapat 4.700 titik panas, terutama di wilayah Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Kalimantan Timur. Kondisi ini perlu diwaspadai jelang puncak musim kemarau di bulan Agustus hingga September, sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan, serta resiko karhutla mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026 dengan wilayah terdampak meluas di wilayah Sumatera, Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kekeringan imbas kemarau ekstrim di Kabupaten Tanggerang, Banten meluas pada Kamis siang. Dari data Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanggerang, sebanyak 20 desa di 10 kecamatan mengalami krisis air bersih. Warga pun hanya mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Warga Kecamatan Pandongan, Kabupaten Tangerang, Banten, antusias mendatangi mobil bantuan air bersih dari Palang Merah Indonesia, Kabupaten Tangerang pada Kamis siang. Sambil membawa berbagai wadah, mulai dari galon bekas air mineral, ember, hingga tong berukuran besar, mereka rela mengantri lama hanya untuk mendapatkan air bersih. Warga mengatakan sudah hampir 3 bulan terakhir sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Selama itu mereka sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, mereka harus berjalan kaki sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih. Terutama untuk memasak dan konsumsi, mereka harus rela membeli. Bu, ini sudah berapa lama Bu? Hampir 3 bulan lah ada. Selama 3 bulan itu ngambil air di mana? Ke sini, kalau enggak ke sono, ke sumur Mangsaraan. Jauh nggak, Jang? Jauh. Kalau dari rumah itu ke sumber air juga apa gitu? Ada kali. Iya, 1 kilo. Banyak kan. Itu airnya nanti buat mandi apa gimana? Buat mandi, cuci piring, cuci baju. Untuk masak sendiri, beli apa gimana? Beli galon. Sehari itu berapa beli galon? Seminggu 4 lah. Selama musim kemarau ini? Iya. Itu kalau seminggu 4 berarti berapa itu? 20.000 kan seminggu. Berarti sih harus keluarin uang. Iya, buat beli air buat masak. Terus dengan ada bantuan air bersih ini gimana? Alhamdulillah. Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Kabupaten Tangerang mengatakan kekeringan imbas kemarau ekstrim saat ini meluas. Lebih dari 20 desa mengalami krisis air bersih. PMI harus bekerja ekstra untuk menyuplai air bersih ke sejumlah permukiman yang terdampak kekeringan. Sejumlah mobil tangki air diterjunkan untuk membantu warga. Saat ini menurut data sudah mencapai 10 kecamatan titik distribusi air bersih dari PMI Kabupaten Tangerang. Ada berapa desa? Desanya rata-rata 1 kecamatan itu di 2 desa, berarti sekitar 20 desa. Perharinya untuk pendistribusian air bersih berapa liter? Antara 10.000 sampai 20.000, tergantung titik pengambilan air. Karena ada desa-desa yang memang pengambilan air bersihnya jaraknya lumayan jauh, sehingga kita hanya bisa 2 kali pengiriman dalam 1 hari. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tangerang, sekitar lebih dari 20 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau ekstrim pada tahun ini. Dari Tangerang, Mujab Latomairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, musim kemarau yang telah berlangsung sejak 3 bulan terakhir memicu krisis air bersih di Dusun Kelapar 1, Kelurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Tidak hanya warga, SD Negeri Jeruk juga mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah lebih dari 2 bulan, warga Dusun Kelapar 1 harus berjuang mendapatkan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mereka harus memikul air dari sumber yang masih tersisa. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga terpaksa datang langsung ke sumber air secara bergantian agar pasokan tidak cepat habis. Di tengah kondisi tersebut, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih yang datang 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Namun penyalurannya dilakukan secara bergilir sehingga tidak semua warga selalu mendapat bagian. Kesulitan semakin bertambah setelah pompa Pamsimas rusak akibat terus menyedot saat sumber air mulai mengering. Meski sudah diperbaiki, pompa tetap tidak dapat beroperasi karena debit air di mata air sudah hampir habis. Sementara jaringan PDAM belum menjangkau wilayah ini karena berada di dataran yang lebih tinggi. Dapat bantuan atau seperti apa kalau air bersih itu? Ya kadang tangki itu dibagi-bagi. Itu berapa hari sekali? Mungkin 1 minggu 2 kali apa gimana, itu dibagi-bagi. Kadang nggak ada yang keduman gitu. Nggak kebagian ya? Ada yang nggak kebagian. Terus emang selama ini seperti itu? Iya, ya selama kekeringan ya seperti itu. Dan pasti terjadi kekeringan di sini ya? Pamsimas mati. Kenapa itu matinya? Pompanya yang nggak kiat, ya nggak kuat. Ya. Karena udah habis airnya ya? Habis airnya ya, tapi apa? Ya sering untuk nggak ngangkat ya? Nggak ngangkat. Jadi nyedot terus, nggak ada hentinya gitu. Jadi ya boros spare-partnya pompa gitu. Selain itu, dampak kekeringan juga dirasakan siswa di SD Negeri Jeruk di Dusun Kelapar 1.
Sekolah yang selama ini mengandalkan Pamsimas dan mata air, kini kehilangan pasokan air akibat debit air terus menurun. Pompa penyedot air di sekolah pun mengalami kerusakan. Akibatnya kebutuhan air untuk toilet dan wudhu siswa menjadi terganggu. Pihak sekolah terpaksa mengandalkan masjid di samping sekolah yang menggunakan sumber air yang sama. Namun saat debit air sangat kecil, hanya sebagian siswa yang dapat berwudhu di sekolah, sementara siswa lainnya terpaksa menunaikan sholat setelah pulang ke rumah. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah maupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih, serta solusi jangka panjang agar krisis air yang terjadi hampir setiap musim kemarau tidak terus berulang. Itu beberapa minggu bahkan mungkin sudah ada sebulan lebih tidak ada hujan, nah sehingga untuk yang dari mata air itu ya sudah mengecil. Nah, bulan yang dari Pamsimas ini sudah ya juga volume mengecil, karena malah sekarang peralatan ini untuk nyedot itu rusak, sehingga ya sekolahnya ya untuk saat ini sangat kekurangan air. Nah, kebetulan sekolah kami itu berdekatan dengan masjid. Nah, masjid ini sumber airnya dari tata air yang kadang-kadang ya mengalir, kadang-kadang udah macet. Menurut pihak sekolah, musim kemarau tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun lalu. Kondisi tersebut menyebabkan sumber air cepat mengering dan mengganggu aktivitas warga maupun proses belajar mengajar. Dari Kulon Progo, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Spokane, negara bagian Washington, Amerika Serikat, meninggalkan kerusakan luas di berbagai permukiman. Ratusan bangunan ludes terbakar, sementara puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Sejumlah kawasan permukiman kini berubah menjadi puing-puing setelah dilalap si jago merah. Rumah-rumah hangus rata dengan tanah, dinding bangunan roboh, serta sisa material masih mengeluarkan asap di sejumlah titik. 3 titik kebakaran yang muncul sejak akhir pekan lalu telah menghancurkan sedikitnya 700 bangunan. Hingga kini api masih belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Sekitar 67.000 warga telah diperintahkan untuk mengungsi. Lebih dari 1.100 petugas pemadam diterjunkan ke lokasi, dengan tambahan personil masih terus didatangkan untuk memperkuat upaya pemadaman. Gubernur Washington Bob Ferguson menetapkan status darurat di seluruh negara bagian, serta melarang hampir seluruh aktivitas pembakaran di ruang terbuka. Kebijakan diambil menyusul kondisi kekeringan, gelombang panas, dan angin kencang yang memperparah penyebaran api. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka berat, namun sejumlah warga masih dinyatakan belum ditemukan, karena petugas belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang terdampak. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan yang menyebar cepat melanda kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, Yunani. Angin kencang memperparah penyebaran api hingga mengancam permukiman warga dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Asap tebal membumbung di atas kawasan hutan, kobaran api menjalar di lereng perbukitan, serta helikopter pemadam kebakaran menjatuhkan air ke titik-titik api. Tim darurat terus berupaya mengendalikan kebakaran yang terus meluas akibat angin kencang. Καλύτερο και να φύγουμε γιατί τώρα να κάτσουμε χωρίς ρεύμα λίγο δύσκολο. Kebakaran bermula pada Jumat di dekat desa pesisir Agios Vasileios, wilayah Viotia, sebelum menyeberang ke timur menuju Atica dan melalui kawasan hutan sekitar Porto Germeno. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi di Porto Germeno, Sata, Mitikas, Agio Paraskevi, Kriopigadi, dan Agios Nektarios. Lebih dari 1.150 warga berhasil dievakuasi, sementara sekitar 300 warga dan wisatawan dievakuasi melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam kebakaran, didukung 134 kendaraan, 19 pesawat penjatuh air dan 11 helikopter dikerahkan untuk memadamkan api. Tim spesialis kebakaran hutan dari Perancis dan Rumania juga turut membantu operasi pemadaman. Kebakaran di Porto Germeno menjadi salah satu dari sejumlah kebakaran besar yang melanda Yunani setelah gelombang panas ekstrim membuat vegetasi sangat kering dan mudah terbakar. Pihak berwenang masih menetapkan status siaga tertinggi
karena angin kencang diperkirakan terus mendorong penyebaran api. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 2.000 truk tertahan di jalur perbatasan Argentina dan Chile setelah lintasan pegunungan Cristo Redentor ditutup selama 20 hari akibat badai salju hebat. Kondisi ini memicu kerugian besar bagi para sopir dan perusahaan angkutan. Ribuan truk terlihat berderet di sepanjang jalur Cristo Redentor koridor utama yang menghubungkan Argentina dan Chile melintasi pegunungan Andes. Para sopir hanya bisa menunggu sambil berharap jalur segera dibuka kembali. Seorang sopir truk asal Brazil, Diego Barbieri, mengaku harus bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ia harus berjalan kaki ke kota dan membayar sendiri biaya mandi serta keperluan lainnya. Sementara itu, sopir asal Bolivia Ronald Sandoval mengatakan ia dan rekan-rekannya berusaha tetap tenang dan berjalan-jalan ke kota agar tidak tertekan selama menunggu. Selama truk tidak beroperasi, para supir tetap harus menanggung biaya bahan bakar, makanan, perawatan kendaraan, serta biaya operasional lainnya tanpa memperoleh pemasukan. Warga Provinsi Mendoza turut memberikan bantuan kepada para sopir dengan membagikan makan siang dan air minum setiap hari. Para sopir memperkirakan penumpukan ribuan truk di kedua sisi perbatasan akan memperpanjang waktu distribusi barang dan menambah kerugian bagi perusahaan logistik. Hingga kini petugas masih berupaya membersihkan jalur dari timbunan salju. Namun perakiraan cuaca menunjukkan potensi turunnya salju baru sehingga pembukaan kembali lintasan masih belum dapat dipastikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.